jadinya nanti network kalian jadinya seperti ini. Jadi kalau dari tabel subnetting ini adalah 23.1, terus nanti di sini saya kasih IP 23.2 misalkan. Nah, terus nanti kalian harus ngeset IP address di sisi router. Nah, di sisi router kita bisa kasih NIP ya, 23.62. Ini tabel kalian loh ya. Ini bukan tabel subnetting saya. Jadi nanti posisinya seperti ini. Nah, terus anggap di sini 193. Sini saya kasih 194 misalkan. Nanti dicoba sendiri. Terus di switch yang mengarah ke router ini nanti IP address-nya adalah 192.23. Saya kasih NIP aja 254. Kalau ada pertanyaan langsung open mic aja ya. Nanti jadi konfigurasinya seperti ini. Oke, yang ini silahkan konfigurasi sendiri nanti. Ini saya config dulu. Jadi perhatikan cara confignya. Pertama, IP address-nya adalah sesuai dengan tabel ya, 168.23.1. Secara default, jadi subnet masknya akan menjadi seperti ini, 255.0 ya. Sedangkan di tabel kalian pakai 192. Jadi nanti harus dirubah dulu ke 192. Oke, gateway-nya abaikan saja dulu. Nah, terus di sini ini saya kasih 192.168.23.193. Nah, secara default 255.0. Terus sekarang karena di tabel kalian pakai 192, saya rubah ke 192. Oke. Ini sudah config, ini sudah config. Kalau ping ini pasti nggak bisa. Walaupun misalkan nih, ini saya hubungin langsung ke sini. Cek kan gini ya. Kira-kira saya balikin lagi deh ke kalian. Kalau dari PC 10 ke PC 9 ini, kalau saya ping, saya kan udah nge-set IP address ya. Kira-kira replay apa enggak? Kalau skemanya seperti ini. Yang ini ya, dua ini aja. Kira-kira ini kesini replay nggak? Ini 23.1. Ini 23.193. Ini dari tabel subnetting kalian. Kira-kira dari PC 10 ke PC 9 replay nggak? Tidak. Kenapa tidak? Karena ini lihat di tabel kalian ya. Di tabel kalian IP address-nya pasti ada muncul seperti ini. Ada 193, ada 23. Ya anggap aja ini XX.1 lah. Ini XX.193. Kalau kalian lihat satu yang IP address 193, net ID-nya berapa di tabel kalian? Net ID-nya berapa? Kalau ada IP address di tabel kalian 193 ini, net ID-nya berapa? 192.168. Ya. 23. Ya. 192. Ya, betul. Betul. Ini dari tabel kalian ya. Saya tidak namain lagi. Terus kalau 23.1 ada IP 23.1 atau XX.1, network ID-nya berapa? 192. Ya. Detik 23. 23. Hah?
titik nol. Nol ya. Oke. Net ID-nya sama apa beda? Beda pak. Beda. Berarti hasil pingnya dia tidak akan replay ya, pasti time out. Karena dia networknya berbeda, sehingga kalian harus menggunakan router. Oke. Jadi saya hapus. Ini gimana pun caranya kalian nyeting, kalau konsepnya seperti ini, kalian sambungin ini ke switch, ini nggak akan nyambung. Itu ya. Jadi satu-satunya cara kalian harus pasang yang namanya router. Oke. Berikutnya adalah cara setup routernya ya, di Cisco. Ya, nanti dicoba sendiri. Saya hubungkan dua aja dulu. Nanti kalian coba hubungin yang 64 sama 128. Oke, yang pertama, ini kan ada merah-merah nih ya. Nah, gimana caranya kita tahu port yang mana ke si merah yang ke kiri nih? Gini deh. Caranya adalah kalian masuk ke interface. Nanti di sini ada 3 interface yang digunakan untuk kabel network ya, gigabit Ethernet. Yang dihubungkan untuk CAT atau UTP ya. Kabel UTP itu pakai Ethernet. Ethernet. Ini semuanya kabel UTP. Nah, kalau di materi awal ada kabel straight dan kabel cross ya. Nah, kalau lurus seperti ini namanya kabel straight. Kalau dia putus-putus seperti ini namanya kabel cross. Oke, jadi apa yang kita pelajari di Cisco juga ada ya, kabel straight, kabel cross. Jadi device to device, device to host. Jadi ini dianggap device ya. Ini device nih host. Oke, terus kita bisa cek dulu yang ke kiri yang mana dengan masuk ke gigabit internet, terus cari port status, kalian coba klik on. Nah, ini kita tahu ya bahwa yang paling atas ini adalah yang mengarah ke sebelah kiri. Jadi kita tinggal masukin IP address-nya 6823.62. Kalau kita tab, nah ini kan subnetnya 255.0 lah. Kita ganti ke 192. Oke, 192 ini sudah. Untuk memastikan kita bisa ping ya. Dari sini ini sebenarnya satu network ke sini. Ini nanti IP ini satu networknya ke sini. Oke, kita coba ping. Nanti pelan-pelan ya. Di ping dulu 1123.62. Ini udah replay, berarti config kita udah bener. Nah, selanjutnya dari arah yang ke kanan ini kita coba, misalkan ini nih. Oh, nggak ada yang hijau-hijau. Jadi kita coba yang lain. Nah, berarti dia untuk yang mengarah ke sebelah kanan. Jadi dia pakai port yang kedua. Di sini kita tinggal masukin IP address-nya 254 misalkan. Terus nah ini jadi 192. Oke, kita coba ping. Oke, kita coba ping. Ini ke 23.254. Oke, udah replay ya. Nah, terus selanjutnya adalah konfigurasi routing ini berhasil ketika kalian bisa ngeping dari sini ke sini. Jadi kita coba ngeping ke titik 1. Belum replay ya.
Kira-kira kenapa belum replay nih? Yang tahu nggak? Karena kita belum masang yang namanya gateway. Jadi untuk mengantarkan paket tadi ya, ping itu kan paket ya. Kita sudah coba di simulation mode. Jadi ngeping dari sini ke sini itu ngirim paket ping ke sini, terus ke sini, ke sini, ke sini. Nah, kalau dia ngirim ke sini, berarti dia sedang mengirim paket keluar dari network ID-nya dia. Jadi dari penjelasan tadi ya, sehingga kita perlu menambahkan gerbang. Nah, gerbang default gateway ya. Default gateway-nya pakai yang mana, Pak? Pakai yang IP address di sisi router. Jadi di sini kita coba 23.25. Udah segitu aja. Begitu juga dengan yang ini karena kita mau ngeping ke sini ya. Nah, kalau yang ini berarti IP address-nya yang ini di sisi router yang sebelah kiri. 23.62. Sekarang kalau kita coba sukses ya? Udah ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak, silakan dicoba melakukan config ini dari yang subnet 64 sama yang 64 sama 128. Kan ada 4 subnetwork ya yang kalian hasilkan. Ini baru yang subnet 0 sama 192. Kalian coba yang 64 sama 128. Dicoba sendiri aja ya. Nanti pembuktiannya di UTS. Ini silahkan dicoba sendiri. Oke, ada pertanyaan? Berarti sudah paham semua ya? Saya mau nanya, Pak. Nggih. Iya, banyak. Berarti yang di server itu Server, yang di mana ini? router. Router itu berarti NIP yang dipakai itu kayak yang 62 itu. Kalau mau nyoba boleh 62. Tapi sebenarnya range-nya itu kan kita punya range IP seperti ini ya. Nah, anggap aja ini ya. Kita punya range IP seperti ini. Ini saya putin dulu. Nah, tadi konsep saya adalah saya ngasih komputer satunya ini. Nah, komputer duanya ini. Nah, untuk di router saya pasang ini NIP-nya. Pokoknya range-nya ya yang di sebelah sini nih. Jadi ini adalah yang ada di tabel kalian. IP address-nya bebas deh. Bisa dicoba sendiri. Jadi kalau saya kecilin ya. Nah, kalau saya kecilin seperti ini. Nah, jadi saya bisa ngasih sebenarnya ini yang 23 atau 100.1, ini 100.2, ini 100.3. Atau misalkan di sini 60, di sini 61, di sini 62. Atau misalkan dari belakang nih 62 ya maksimalnya. 62, 61, di sini kasih 1 boleh. Itu config kalian aja. Gitu. Tapi biar apa namanya? Biar lebih gampang. Jadi di sini saya kasih 23.1, ini lanjutannya 23.2. Terus biar kalian tahu NIP-nya, saya contohin ini taruhnya di router. Jadi kasih 62. Gitu. Nah, terus saya mau tahu nih, yang sudah nyoba di Cisco pakai tracer itu subnet masknya apakah sudah dirubah ya?
Made Romeo ada? Ada Pak. Made Romeo itu kan, oh ini masih ini ya, apa namanya, masih pakai switch ya. Oke, sorry. Oke, sekarang dilanjut ya. Coba pakai router deh. Coba kalian ganti. Kemarin kan nggak bisa ya dari kotak kiri, dari kotak kanan kalian ke kotak kiri itu nggak bisa ngepick. Nah sekarang coba ganti routernya, jadiin switchnya dijadiin router. Oke, ada pertanyaan lagi ya? Udah siap tuh TS berarti ya? Jadi sebelumnya ini tadi kan ada dynamic routing, ada static routing ya. Nah ini otomatis sebenarnya RIP-nya di setup. Nah RIP ini kan bagian dari dynamic ya. Si router ini karena dia sudah tahu kita ngimputin apa namanya, IP address seperti ini, jadi dia nginput sendiri. Nah sebenarnya ada cara lain, yaitu dengan static IP ini. Static, metode static ya. Nah di sini nanti kalian bisa ngatur nih. Misalkan kalian kan ada 4 tuh ya. Kalian ada 4. Ya anggap aja lah ada yang ketiga gitu ya. Atau saya nggak mau bikin kalian ruwet ya seperti yang tadi itu, yang udah begini aja. Biar pakai RIP aja deh. Nggak usah dipikir. Tapi modelnya begini. Jadi kalau misalkan nanti ada setup seperti ini, terus ada apa namanya, ada router lagi. Mudah-mudahan sih bisa kalian bayangkan ya. Jadi kalau misalnya ada seperti ini, nah, terus untuk ini anggap aja network yang ketiga ya. Ini anggap aja 62, 64 lah. Anggap aja ini 64 network subnet 64-nya. Terus di sini untuk kalian menghubungkan ke atas kan perlu router ya. Perlu router. Ya, otomatis harus dihubungkan. Nah, ngubungin router ini dengan router ini otomatis harus ada switch ya. Harus ada switch. Balik lagi ke gambar yang skema yang saya buat sebelumnya, yang saya hapus. Nah kalau begini ini bisa, ini bisa 3 ya, sorry, ini bisa ethernetnya 3. Oh nggak bisa loh ya, nggak bisa gitu lah, berarti ini nggak bisa ya. Anggap aja gitu ya gambarnya. Jadi nanti si switch ini jadinya kayak tadi ya. Di sini ada router dulu, router baru switch, baru router lagi. Ini model seperti ini. Mudah-mudahan kebayang lah. Kalau saya hapus, ini kan config-nya udah ya. Anggap aja ini sudah terhubung gitu, enggak ya, anggap aja ini ada network baru gitu lah. Nah nanti ini anggap divisi 192, ini divisi 0, ini divisi 64 gitulah dari tabel kalian ya. Nah nanti dari divisi ini hanya divisi sebelah kanan ini aja yang bisa ngakses si semua jaringan ini. Terus kebalikannya adalah si divisi sebelah sini ini nggak bisa ngakses ke sini, termasuk juga si divisi yang di bawah ini nggak bisa ngakses di sini. Nanti config-nya pakai si static ini. Itu fungsinya static. Sama kalau RIP ini, selama kalian nginput IP seperti ini, apa namanya, si network Ethernet 1, 2, dia otomatis akan ke metode RIP-nya running. Jadi selama ada network baru kalian pakai RIP, jadi dia pasti akan connect. Jadi kalau dari sini kita ngeping ke depan ke 1 ya. Ini ngeping ke 1. Nah, ini replay ya. Begitu juga sebaliknya.
Kalau saya ngeping ke 193 ya. Nah, gitu misalkan. Ini replay. Nah, kalian bisa buat dengan statik itu dari sini nggak bisa ngeping ke sini, tapi dari sini bisa ngeping ke sini.